Salam Patunggilan. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan malam hari ini, Kamis 24 Desember, kita masih diberikan kesempatan untuk mengadakan ibadah syukur malam Natal pada kesempatan malam hari ini. Pada kesempatan malam hari ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, baik warga GKJW Jemaat Kota Baru Dilorejo maupun jemaat lain yang setia mengikuti ibadah online pada channel YouTube kami. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan malam hari ini, ibadah syukur malam Natal pada kesempatan malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto STH. Dan sebelum kita menyerahkan kepada Bapak Pendeta, kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah ini dengan kita masuk pada tata ibadah ini. Pada hari ini kita akan mengungkapkan rasa sukacita atas kedatangan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Kita ingin menyambut Dia bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dalam doa. Kita bersama-sama akan memuji dari Kidung Jemaat 101. Kita akan pujikan bait yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersukacita dalam Tuhan, sebab penyelamat kita telah datang. Hari ini, damai sejahtera sejati yang dari surga telah turun atas kita. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus
senantiasa ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Persembahan pujian dari saudara Sinung dan Arwen dengan judul Ave Maria. Maria
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan menaikkan doa pemujaan secara litani. Kami umat-Mu telah Kau persekutukan melalui Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami yang cenderung bersikap acuh tak acuh terhadap penderitaan sesama. Kami yang sering merasa takut, putus asa, gelisah dalam menghadapi tantangan. Kami yang semata-mata makhluk ciptaan-Mu, umat yang sering tidak setia kepadamu. Kami datang dengan membawa pujian dan ucapan syukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu, ya Allah. Ya Allah yang hidup, Allah yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, Allah yang telah datang menjumpai para murid di tepi danau, Allah yang telah menjumpai para murid di kamar terkunci. Kami memuji Engkau yang sudah datang dan berbaring di palungan yang dibungkus kain lampin yang sudah usang. Kami ingin mengenang kedatangan-Mu, ya Allah, sambil menyanyikan lagu pujian bagi-Mu. Kami bersyukur bahwa kami telah menjadi milik-Mu. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang abadi. Nyanyikanlah pujian bagi Tuhan. Beritakanlah hal-hal yang indah yang telah dilakukan Allah kita. Kami bersyukur bahwa kami milik Allah. Biarlah semua yang menyembah Allah bersuka cita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama memuji di dalam Kidung Ria 41 bait 1 dan 2. Menapa panjenengan
Jemaat yang terkasih dan yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam panggilan pertobatan. Saudara-saudara, dalam Alkitab Tuhan telah berfirman, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Menanggapi pesan Tuhan, marilah kita memeriksa diri sendiri. Apakah yang sudah kita lakukan untuk sesama, khususnya mereka yang menderita? Bagaimana hubungan kita dengan Allah selama ini? Apakah kita selalu taat kepada kehendak-Nya? Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama mengambil saat teduh dan berdoa secara pribadi masing-masing, dan kami akan menyampaikan lagu pengantar sebelum kita bersama-sama masuk di dalam doa pribadi. Datang padamu Tuhan di dalam permohonan, ku sujud berdoa memohon pengampunan. Oh Tuhan, ampunilah aku. Oh Tuhan, sucikan diriku. Mari kita berdoa. Demikianlah doa-doa kami ya Tuhan. Engkau mengetahui isi hati kami. Kami umat-Mu yang lemah ini memohon pengampunan-Mu, karena Engkaulah Bapa kami yang Maha Kasih dan Pengampun. Kepadamu-lah kami bermohon dan kepadamu-lah kami berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, Kristus telah mempersembahkan dirinya sebagai penebusan yang sempurna. Darahnya yang kudus telah membasuh hidup dan hati kita yang tercemar oleh ambisi pribadi, kesombongan, kebencian, ketidakjujuran, ketidakadilan, yang sebenarnya semuanya itu merupakan perbuatan yang tidak berguna. Berkat karya Kristus, kiranya Allah yang Maha Kasih mengampuni kita dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Firman-Nya demikian. Baiklah, kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Yesaya pasal 1 ayat 18 sampai dengan 20. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 112, bait pertama dan kedua, Anak Maria.
sengsara bagi manusia, dihapuskannya dosa jemaat. Hidup yang suci waktu di dunia, hatinya murni dan merendah. Kini mulia penebus kita, musuhnya tunduk selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan menerima persembahan pujian dari Adik Kasih dan Adik Lovely dengan persembahan pujian dengan judul O Holy Night. Waktu dipersilakan. Over tears, silver bird.
Demikian persembahan pujian yang disampaikan oleh adik Kasih dan Lovely untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita siapkan bacaan pada ibadah syukur malam Natal hari ini, yaitu dari Injil Matius 1, dibaca ayatnya yang 18 sampai dengan 25. Namun sebelum kita baca, mari kita mohon tuntunan kepada Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa Maha Kasih, pada malam hari ini kami akan membaca, merenungkan firman. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah syukur malam Natal pada malam hari ini, sehingga firman-Mu betul-betul terjadi atas kami untuk bertumbuh dan berakar di dalam hidup kehidupan kami, untuk kami lakukan di dalam keseharian, di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Yohanes Puji, STH, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menerangi, sehingga apa yang disampaikan betul-betul seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita pujikan dengan lagu firman Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Injil Matius 1, dibaca ayatnya 18 sampai dengan 25 yang demikian. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau menyebarkan nama istrinya di muka umum,
ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah seorang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 478C. Amin, amin, amin. Selamat malam, Shalom, saudara sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Panjenengan selalu dalam keadaan sehat, dan itu tentu adalah doa kita semua. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang kekasih, diterangi tema perayaan, peringatan, dan sukacita Natal pada tahun ini. Dan secara khusus, di dalam peringatan serta perayaan menjelang kelahiran Kristus ke dunia. Syukur malam Natal pada saat ini, bagian dari kesaksian Alkitab, nats pembimbing untuk renungan kita, saya bacakan untuk panjenengan sekalian. Dari Kejadian pasal 3 ayat 15, Kejadian 3 ayat 15, dan Markus pasal 10 ayat 45. Demikian Kejadian 3 ayat 15 dan Markus 10 ayat 45. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah bagian dari kitab Kejadian dan Markus, nats pembimbing untuk renungan yang perlu kita perhatikan di dalam sukacita kita malam Natal hari ini. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, panjenengan mungkin pernah mendapatkan pertanyaan yang kurang lebih begini.
Pertanyaan yang singkat, apakah Natal itu? Apakah Natal itu? Saya yakin panjenengan pasti akan menjawab. Misalnya kita berkumpul beberapa atau banyak orang begitu, pasti akan secara kompak, serempak menjawab. Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pasti jawaban itu yang akan segera terlontar. Tetapi saudara-saudara, ternyata kalau jawaban ternyata seperti itu atau bahkan hanya seperti itu, jangan disalahkan kalau ada orang yang berkomentar. Kalau jawabannya seperti itu ya semua orang bisa. Anak kecil juga tahu. Kira-kira begitu. Artinya saudara-saudara, paling tidak bagi setiap orang Kristen atau bagi setiap orang yang minimal menyatakan diri sebagai Kristen, sebagai pengikut Kristus, tentu bukan yang seperti itu jawaban yang dimaksudkan atau diharapkan. Kalau hanya seperti itu, sekali lagi, semua orang pasti bisa menjawabnya. Tidak usah menunggu orang Kristen yang akan menjawabnya, tetapi semua orang, setiap orang. Bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus pun juga akan menjawab yang seperti itu. Natal adalah kelahiran Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk memastikan bahwa paling tidak kita, saya dan panjenengan sekalian adalah benar-benar bagian dari pengikut Kristus, bagian dari keluarga Allah yang dibentuk melalui kehadiran dan karya serta pengorbanan Yesus Kristus, pasti menjawabnya tidak seperti itu. Seharusnya ada jawaban yang lebih mendalam, lebih spesifik, bahwa ternyata Natal itu bukan hanya sekedar suatu peringatan atau perayaan atas kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Pokok persoalannya adalah untuk apakah Yesus lahir ke dunia ini? Sebab bukankah kelahirannya tidak sama dengan kelahiran kita dulu? Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah telah menjanjikan anugerah keselamatan bagi manusia. Sebagaimana dalam bagian kesaksian kitab Kejadian tadi, Tuhan berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perempuan yang dimaksud oleh Tuhan yaitu bagian dari keturunannya, bagian dari generasinya yang akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dialah yang akan menjadi Mesias, Sang Juru Selamat manusia. Dia datang dengan misi dan visi yang jelas,
yakni menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Sebagaimana sabda Tuhan Yesus, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi jelas saudara-saudara bahwa kelahiran Yesus itu tidak terlepas dari penebusan manusia yang berdosa. Karena tanpa penebusan yang dilakukan oleh Allah sendiri di dalam Kristus Yesus, manusia tidak mungkin bisa selamat atau diselamatkan. Manusia sudah terlalu dalam jatuh ke dalam dosa dan tidak akan pernah dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara apapun selain oleh anugerah Allah melalui karya pengorbanan Yesus Kristus. Ringkasnya, tidak seorang pun dapat membereskan dosanya di hadapan Allah dengan cara yang diupayakan dan dilakukannya sendiri. Semua manusia berdosa menuju kepada maut, karena upah dosa adalah maut. Manusia tidak bisa mengatakan bahwa melalui perbuatan baiknya ia akan terselamatkan atau diselamatkan oleh Allah. Sebab menyitir salah satu ungkapan keyakinan yang diajarkan, yang dipersaksikan oleh salah seorang teolog, salah seorang bapak gereja, bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia sudah berada dalam dosa karena dirinya sudah berdosa. Jadi tidak mungkin manusia bisa melakukan hal-hal yang tidak berdosa. Dan penebusan itu dapat dilakukan hanya oleh Allah sendiri melalui Dia yang menyerahkan nyawanya dengan mati digantung di atas kayu salib. Dengan demikian saudara-saudara, jelaslah bahwa Natal sekali lagi tidak bisa dilepaskan dari kayu salib. Kalau Natal tidak bisa dilepaskan dari kayu salib, maka sekarang persoalan dan pertanyaannya menjadi, bagaimanakah seharusnya kita merayakan Natal? Sukacita seperti apakah? Sukacita yang bagaimanakah yang harus kita miliki dalam menyambut Natal? Perayaan apakah yang patut kita adakan untuk memperingati Natal? Pasti atau yang jelas bukan dengan hura-hura. Bukan sekedar sebuah acara perayaan seremonial. Apalagi dalam perayaan yang melupakan bayi Natal yang kemudian naik ke atas kayu salib. Sukacita yang sepantasnya kita miliki adalah sukacita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dari kebinasaan hidup kekal. Sukacita itulah yang seharusnya kita bagikan kepada dunia ini. Sukacita yang menyelamatkan manusia dari kebinasaan itulah yang harus kita persaksikan kepada dunia, sehingga mereka yang belum mengenal anugerah keselamatan bisa melihat dan percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Natal adalah berita sukacita
dan pewartaan cinta karena Juru Selamat, karena Sang Raja Damai, karena Allah beserta kita lahir di dunia ini. Kekuatan cinta dan penyertaan Allah memampukan kita untuk menumbuhkan rasa setia kawan dari kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan di lingkungan karya atau tugas kita, bahkan seterusnya di dalam kehidupan bersama di lingkungan yang lebih luas, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan di dunia ini. Setiap umat Tuhan, setiap orang Kristen dipercaya oleh Allah untuk mewujudkan kekuatan cinta dan penyertaan Allah yang pasti memberikan kemampuan kepada miliknya untuk menumbuhkan rasa setia kawan di dalam hari-hari kehidupannya. Kehadiran Allah di antara kita sekaligus mengingatkan bahwa kita semua diciptakan sama dalam gambaran Allah. Dan inilah landasan, inilah dasar yang fundamental bagi martabat kita sebagai manusia. Sekaligus alasan yang benar-benar mendasar untuk melindungi dan merawat kehidupan setiap orang. Artinya saudara-saudara, betapa kehidupan itu tidak ternilai harganya. Dan karenanya kita harus berjuang secara total untuk merawat dan mempertahankan. Kita yakin bahwa dalam segala tantangan dan kesulitan hidup, Allah tetap beserta kita. Ia membawa terang di tengah kegelapan, memberi harapan di tengah keputusasaan. Dan karenanya, pertanyaan yang patut kita renungkan untuk menjadikan perayaan Natal kita aktual, bahkan senantiasa aktual pada masa sekarang ini, adalah bagaimana gereja menjalankan perutusannya dalam masyarakat. Bagaimana gereja harus mewujudkan jati dirinya, mewujudkan visi misi yang dipercayakan oleh Allah untuk dinyatakan dalam kehidupannya. Diawali dalam kehidupan pribadi, menjalar dalam kehidupan keluarga, diteruskan dalam kehidupan yang lebih luas lagi, bersama dengan lingkungan masyarakat di mana ia berada, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan di dunia ini. Tentunya saudara-saudara, cara yang patut kita lakukan dan terus kita upayakan, kita wujudkan adalah dengan tetap dan terus mengikuti Yesus Kristus, Sang Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Kita mengambil saat teduh dengan melantunkan lagu Malam Sunyi Senyap. Kita lakukan 2 kali. Malam sunyi senyap.
kita sambut dan lantunkan kemuliaan bagi Sang Immanuel. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersuka cita karena Allah penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan aku, hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang aku dinamakan yang berbahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar yang dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang taat, perkasalah perbuatan tangannya. Cerai-beraikan orang yang angkuh hatinya, orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusir dengan tangan hampa, menurut janjinya kepada leluhur kita. Allah telah menolong Israel hamba-Nya demi kasih sayangnya kepada Abraham, serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 kita nyanyikan 2 kali. Saudaraku sekalian yang kekasih, kita berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan, yaitu menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sejak beberapa minggu yang lalu kita sibuk membuat persiapan untuk hari-hari yang kita nantikan ini. Dan kita akan menyambut, kita akan memberi arti sebaik mungkin untuk hari istimewa ini. Tetapi saudara-saudara, bagaimanakah dengan hati kita? Sudahkah hati kita juga diperbarui? Sudahkah yang ada pada kita adalah hati yang selalu merindukan Tuhan? Hati yang selalu rindu dengan sesama? Hati yang selalu menolong kita, mendorong kita
untuk membantu meringankan penderitaan sesama. Saudaraku sekalian yang kekasih, sungguh seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jemaat saya undang berdiri, kita sambut kehadiran dan kelahiran Sang Mesias, kelahiran Sang Immanuel, dengan pujian lagu Malam Kudus, Dalu Suci. Kita juga akan memasuki prosesi lilin. Kita akan menyalakan lilin. Lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto. Untuk lilin yang kedua, perwakilan dari Majelis Jemaat yang akan dinyalakan oleh
Penatua Sutrisno. Alam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap, balas sorga. Untuk berikutnya, lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh perwakilan kaum Adi Yuswo, dilakukan oleh Penatua Sokim. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Untuk berikutnya, lilin yang keempat akan dinyalakan dari perwakilan kaum wanita kepada Ibu Anung untuk maju ke depan. Untuk berikutnya, penyalaan lilin dari perwakilan kaum pemuda kepada Saudari Merin untuk menyalakan lilin yang kelima. Dinyalakan perwakilan dari kelompok Abraham kepada Ibu Sokim untuk menyalakan lilin ke depan. Ayah Bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Perwakilan dari kelompok yang berikutnya, dari kelompok Stefanus, Bapak Rudik, dan bersama-sama dengan warga jemaat menyalakan lilin yang sudah disediakan.
Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dan dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita juga sudah menerima berkat rohani melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiharto. Tiba saatnya pada malam hari ini kita akan masuk di dalam ucapan syukur. Saudara-saudara, sudah selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Ia berkenan datang dan menyelamatkan diri kita dari kuasa dosa. Mari kita bawa persembahan kepada-Nya dengan sukacita, seperti orang Majus yang membawa persembahan kepada bayi Yesus. Firman-Nya yang mendasari ucapan syukur malam hari ini diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat ke-10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk merespon ucapan syukur kita malam hari ini, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 127, bait yang pertama hingga selesainya kita memberikan persembahan. Lahir dari Bunda
Saudaraku sekalian, sidang jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian syukur sebelum nanti kita lanjutkan dengan beberapa hal untuk acara perayaan kita malam Natal hari ini. Mari kita berdoa, kita ungkapkan syafaat dan apapun pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Maha Kasih Sang Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Inilah kami ya Tuhan, milik-Mu yang sungguh-sungguh Kau kasihi. Terima kasih atas anugerah keselamatan yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk tidak kami hentikan bagi diri pribadi kami, tetapi juga harus kami teruskan kepada siapapun yang ada di lingkungan kami. Ya Bapa, kami yakin bahwa Engkau menganugerahkan kemampuan kepada kami untuk melakukannya, untuk mewujudkannya, bahkan dengan ungkapan syukur hanya bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga apapun bentuk keterbatasan kami, Tuhan memperlengkapi setiap hal yang harus kami lakukan, hingga pada saatnya kami benar-benar menjadi alat Tuhan yang layak untuk mewujudkannya. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hingga malam hari ini. Meski dalam jumlah yang terbatas, kami beserta saudara-saudara kami beserta anggota keluarga kami, Tuhan Engkau tahu keadaan dan keberadaan kami pribadi lepas pribadi. Terlebih ketika kami menyadari harus benar-benar memperhatikan keadaan hidup yang masih dalam masa pandemi ini. Tuhan, sungguh suasana yang membuat kami merasa dan mengalami keprihatinan. Namun demikian ya Allah, biarlah sukacita Natal yang Tuhan anugerahkan kepada kami hingga saat ini tidak akan pernah mampu merebut, bahkan menguasai diri dan hidup kami, melainkan justru kami yang senantiasa Tuhan kuasai, Tuhan mampukan mengendalikan diri serta suasana hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami senantiasa melakukan sebagaimana yang Tuhan ajar dan kehendaki. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang Tuhan nyatakan bagi kami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bapa, apapun bentuk permasalahan, apapun bentuk pergumulan yang hampir setiap saat muncul harus kami hadapi, harus kami sikapi, Tuhan pasti menganugerahkan kebijakan kepada kami untuk menghadapinya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesetiaan. Tuhan pasti memberikan kami kemampuan untuk melakukan semuanya itu. Bapa, kami ucap syukur atas segala bentuk berkat yang Tuhan berikan. Melalui segala bentuk karya dan pelayanan, semuanya itu sungguh
menjadi sumber kekuatan, sukacita, kemampuan bagi kami mengalami hari-hari kehidupan secara cukup. Hingga pada malam hari ini kami pun dapat menyisihkan sebagian dari berkat yang Tuhan limpahkan itu. Kami nyatakan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kami persembahkan semuanya itu untuk menjadi sarana bagi penyelenggaraan dan kelanjutan kegiatan dan pelayanan di gereja dan jemaat-Mu ini. Pakailah siapapun kami, saudara-saudara kami yang terlibat untuk menata. Berkati mereka seperti Tuhan memberkati kami hingga saat ini. Bapa, secara khusus kami menyerahkan saudara-saudara kami, para orang tua kami, di tengah keberadaan hidup yang lemah raganya. Baik itu karena usia lanjut maupun dan terlebih mereka yang sedang sakit. Tuhan berkati semua upaya yang terjadi. Anugerahi penghiburan, kekuatan. Kami yakin Tuhan menganugerahkan jawab yang lebih indah dari sekedar yang kami impikan. Dengan demikian apapun jawaban yang Tuhan nyatakan, kami mau mengalaminya dengan sukacita dan ungkapan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Juga untuk penyelenggaraan kegiatan di dalam memperingati dan merayakan Natal Tuhan. Dimanapun tempat, Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti bersama-sama. Sehingga apapun bentuk persoalan yang terjadi dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bapa, kami menyerahkan seluruh pimpinan kehidupan, baik di dalam bergereja, berjemaat, maupun bernegara. Anugerahi kepada setiap mereka kekuatan, sukacita, kesehatan, ketulusan, kejujuran, sehingga semua yang diselenggarakan mewujudkan damai sejahtera seperti yang Tuhan kehendaki. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan segenap hidup dan kelanjutan hidup kami hanya di dalam pimpinan kuasa kasih Yesus Kristus Sang Immanuel yang telah mengajar kami untuk mengungkapkan doa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah sekarang kita pulang, kita kembali ke tempat dan tujuan kita masing-masing dalam damai sejahtera Tuhan Allah Sang Immanuel. Allah yang telah menyatakan diri dalam kelahiran dan karya Yesus Kristus.
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, karena untuk itulah saya dan panjenengan sekalian dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jemaat saya undang berdiri. Kita lakukan pujian dari Kidung Jemaat nomor 100. Sekarang saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Sang Immanuel, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang telah menyatakan diri di dalam Kristus Yesus, senantiasa menyertai, senantiasa bersama-sama dalam hidup dan kelanjutan hidup saudara sekalian pada saat ini sampai Maranatha. Amin. Bapa di dalam surga.
Demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk ibadah malam syukur Natal pada malam hari ini kita lakukan dengan hikmat, kita lakukan dengan tertib, kita lakukan dengan damai dan sejahtera. Kami persilahkan duduk kembali. Untuk selanjutnya acara kami serahkan kepada pembawa acara ibadah syukur Natal pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pelayanan ibadah syukur malam Natal Gereja Kristen Jemaat Kota Baru Triorejo telah terlaksana dengan baik. Oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, seperti dengan tema Natal kita, mereka akan menamakannya Immanuel, yang artinya Allah menyertai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berakhirnya peribadatan pada malam hari ini masih ada sedikit acara yang akan kami kemas. Mohon sejenak untuk bersama-sama kita ikuti acara yang pertama. Nanti ada sambutan dari Ketua Panitia Natal tahun 2020, dan yang kedua nanti doa penutup dan ramah tamah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami mempersilahkan kepada Ketua Panitia Natal GKJW Jemaat Kota Baru Triorejo tahun 2020 untuk memberikan kata sambutan. Kepada Penatua Lili, waktu kami persilahkan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan segala kebaikan dan rahmat-Nya yang besar kepada kita hari ini. Kita bersama masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup dan kehidupan yang telah disediakan oleh Tuhan, seperti sekarang ini. Dengan keberadaan kita masing-masing dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Yang kedua, kami selaku panitia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto, STH, yang hari ini telah melayani kita semua, menabur berkat untuk menguatkan kita dalam iman kita di dalam pelayanan ibadah malam Natal di GKJW Kota Baru Triorejo pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan serta donatur yang telah mendukung baik secara moral maupun material dalam rangkaian masa raya Natal di GKJW Kota Baru Triorejo. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah ikut ambil bagian dalam menyukseskan acara Natal di gereja kita. Karena tanpa kerjasama yang baik, kita tidak akan terlaksana seperti saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira demikian sambutan kami selaku Ketua Panitia Natal. Kami mengucapkan selamat menyambut Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tetap semangat, patuhi anjuran pemerintah untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat, Tuhan memberkati. Demikian kata sambutan dari Ketua Panitia Natal GKJW Jemaat Kota Baru Triorejo tahun 2020. Sungguh sangat luar biasa rangkaian
acara Natal itu kepanitiaan itu mulai dari malam Natal, hari Natal tanggal 25, malam tutup tahun, bahkan sampai dengan tahun baru. Dapat diselenggarakan dengan baik sampai dengan malam Natal pada hari ini oleh panitia. Dan kepada ketua panitia, kita kasih tepuk tangan untuk ketua panitia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dengan kita terimanya bersama kata sambutan dari ketua panitia Natal, kita akan masuk dalam penghujung acara. Saat ini kita akan bersama-sama akan menutup acara ini dengan doa penutup, dan doa penutup akan dilakukan oleh Penatua Sokip. Kepada Penatua Sokip, waktu kami persilakan. Bapak Ibu, kembali kami mengajak untuk Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan untuk menutup acara ini, karena pelaksanaan pada malam hari ini kita lakukan dengan baik. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini. Inilah kami, anak-anak-Mu yang hadir untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, di mana kami boleh menyelenggarakan ibadah syukur malam Natal pada malam hari ini dengan penuh sukacita. Bapa di dalam surga, kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga menuntun, menyertai, dan memberkati kami. Tibakan di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita, dengan selamat. Dan kami pada malam hari ini, jikalau kami akan istirahat, kami akan tidur, kiranya Tuhan juga hadir tengah-tengah tidur kami, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak, dan besok pagi dapat bangun kembali untuk menerima berkat-Mu yang baru, kekuatan yang baru, tubuh sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai melayani Tuhan melalui aktivitas kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian penutup dari Penatua Sokip. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, acara kita sudah masuk di dalam acara yang terakhir. Setelah kita bersama-sama masuk dalam doa penutup, perkenankan saya yang memandu acara ini, Darmawan Agung Budi Setiantyo, memohon maaf atas segala kekurangan kami, atas kekurangan yang ada pada pelayanan kami pada malam hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang telah mendukung dan ikut ambil bagian dalam acara malam Natal pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada kru rekam, kepada song leader, organis, multimedia, dan seluruhnya yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ibadah malam Natal pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Akhir kata, perkenankan kami menyampaikan coklat ditaburi sereal susu. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati. Kita bersama-sama berdiri menutup acara ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat